Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Faruk mencoba untuk menanggapi video dari Edis TV di akun TikToknya, di mana memang ketika Edis ini bernarasi, dia mencoba mencomot-comot Al-Quran. Setelah dia comot Quran ini, lalu dia framing, di mana makna dari Quran itu, dari ayat itu, dia framing ke sesuai dengan hawa nafsunya sendiri atau keinginannya sendiri. Adapun video yang Bang Faruk kaji ini, perihal fitnahan hadis yang tertulis dalam surah At-Taubah ayat 29, di mana di dalam surah At-Taubah ayat 29 itu terjemahannya tertuliskan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Di dalam videonya, Edis itu memframing bahwasanya umat Islam itu ajaran yang keji, di mana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, itu diperintahkan untuk diperangi. Coba silakan kita simak teman-teman video dari Edis. Surat At-Taubah 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kak, bentar. Aku mau... Jika menurut hadis, jangan kamu memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada, agama Islam nggak pernah mengajarkan. Mau saya tunjukkan, Kak Vi? Mau saya tunjukkan? Kak, Lalu, pertanyaan dia yang berikutnya, framing dia berikutnya mengatakan bahwasanya di dalam hadis, umat muslim itu dilarang mengucap salam, kepada orang kafir. Bahkan ketika bertemu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di jalan, mereka, Edis mengatakan, persempitlah jalan mereka. Adapun hadis itu dia tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Oke, kita kaji, berarti ada dua hal yang mau kita kaji di sini. Perihal dalam surah At-Taubah, yang di situ di mana di situ dikatakan, At-Taubah 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Sebenarnya, jika saja diskusi dari Edis itu didasari oleh kejujuran, maka dia tidak akan dapati kekejian dan juga kontradiksi di setiap ayat dari surah yang satu dengan surah yang lainnya dalam Al-Quran. Karena apa? Jika Edis tidak berupaya untuk memotong atau mencomot-comot ayat, dia bisa membaca surah At-Taubah itu dimulai dari ayat 1. Di mana di situ, kenapa di ayat Taubah 29 dikatakan begitu? Karena pada saat itu orang-orang kafir itu telah melanggar perjanjian damai. Mereka telah melanggar perjanjian damai. Mereka tidak mengizinkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka duluan yang melanggar perjanjian damai, di mana sejatinya sebenarnya perjanjian damai sudah dilakukan antara umat muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan orang kafir. Coba kita baca teman-teman, dimulai dari ayat satunya. Kita baca dari ayat satunya surah Taubah. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Maka perjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah telah menghinakan orang kafir. Ayat 3-nya. Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrik bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian damai dengan kamu
Dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat 5-nya. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangi orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, ingat ya, ayat 6-nya, ya. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka berlindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin ada perjanjian damai? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memelihara hubungan kerabatan dan orang mukmin dengan orang mukmin, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Maka menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian damai, ayat 12 ini ya teman-teman ya. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian damai dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah? Ayat 13, ya, simak ini di sini. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah atau janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu orang yang beriman. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tanganmu, dan dia akan menghina mereka dengan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang yang beriman. Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 17-nya, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah yang memperoleh kemenangan. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan juga surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu,
harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan, kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. 25. Sesungguhnya Allah menolong kamu, mukmin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakanmu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan adab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. 27. Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia hendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini 29-nya. Baru perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah, pajak dan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi ya, apa yang dilakukan oleh Edis dan juga koloni-koloninya, gerombolannya, hanya mencomot-comot ayat. Kalau modal seperti itu, mungkin ya Edis ini nggak pernah baca Lukas 19 nomor 27. Di dalam Lukas 19 nomor 27, ya, ini Bang Faruk rasa lebih mengerikan loh, Dis. Ya. Dan jika dibuka di dalam Bible ya, Google, di mana Lukas 19 nomor 27 ini tertulis tinta merah, yang dianggap atau diyakini dalam iman teman-teman Kristen ini adalah perkataan Yesus. Ya, isinya Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bunuhlah mereka di depan mataku. Dan jika kamu membaca di ayat 20 dan selanjutnya, tidak ada toleransinya. Tidak ada seperti apa yang dikatakan Allah di dalam surat Taubah tadi. Dan jika mereka tidak memerangimu dan mereka meminta perlindungan kepadamu, berilah mereka perlindungan. Hantarkanlah mereka ke tempat mereka atau ke tempat yang aman. Luar biasanya Al-Quran, Islam. Islam hanya memerangi orang yang memeranginya, atau memerangi orang yang melanggar perjanjian damai dengannya. Kalau perihal larangan ucapan salam dari potongan hadis yang kau framing seperti tadi itu hadis, mungkin kau pun belum pernah membaca 2 Yohanes 1 nomor 10, Dis. Yang isinya, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, ya, bahkan kami ya yang tidak menyampaikan atau tidak membawa ajaran kalian, ya, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, seakan-akan kami tidak kalian izinkan masuk ke rumah kalian. Dan kalian pun dilarang mengucapkan salam kepada kami. Sementara ya, hadis yang kau sampaikan tadi perihal dilarangan mengucap salam dan mempersempit jalannya orang Yahudi dan juga orang Nasrani itu di dalam perang. Kalau kamu mau jujur dengan makna dan pemahaman dari hadis tersebut, itu berlaku di dalam perang, tidak di luar perang. Karena pemimpin negeri ini, ya, pemimpin negeri Republik Indonesia itu adalah umat muslim. Apakah ada umat muslim yang menganiaya orang-orang di luar umat muslim? Apakah ada umat muslim, pemimpin umat muslim ini menyerukan, ya, presiden kita sendiri, apakah ada menyerukan untuk menyakiti orang-orang Kristen? Tidak. Karena pemimpin negeri kami, pemimpin negeri kita yang hakikatnya adalah beragama Islam, faham betul ya makna ayat di dalam surat Taubah 29 itu, ya, itu hanya di dalam perang. Ketika orang kafir pada saat itu melanggar perjanjian damai. Sekarang coba
Berikan jawaban kepada Bang Farouk. Kenapa di dalam kitab Lukas 19:27 kenapa harus dibunuh? Orang-orang yang tidak suka atau seteru-seteru yang tidak suka dia menjadi rajanya, kenapa harus dibunuh? Tidakkah ada pilihan lain selain dibunuh? Yang berupaya mendirikan yang hak kok, dan juga memerangi kebatilan. Berbanding terbalik dengan apa yang tertulis dalam Matius 5 nomor 39 sampai 44. Di dalam Matius 5:39 di situ dikatakan, akan tetapi janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Lalu di dalam ayat 44-nya dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bagaimana bisa ayat ini diterapkan ketika ada orang yang hendak memerangi negeri kita? Jangan lupa teman-teman ya, di like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Bang Farouk. Ya, Bang Farouk berupaya membuatkan video guna mengkonter ya subhat dan juga fitnahan ya yang ditebar oleh para pembenci Islam yang berupaya menyerang Islam dengan fitnahan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.